Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wapa Murodah. Kebetulan saat ini saya sedang mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas Swasta Muhammadiyah Wanaraja atau Semamujat. Dan saya memasuki jurusan IPS. Nah, untuk video kali ini saya akan mempertanggungjawabkan tugas ekonomi, yaitu tentang perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi internasional. Langsung saja pada bahasan yang pertama, yaitu tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan proses tukar-menukar barang dan jasa antara negara yang satu dengan negara yang lain. Jadi, perdagangan internasional itu adalah suatu kegiatan transaksi tukar-menukar barang atau jasa melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, dan sekarang lihat contoh dari kegiatan perdagangan internasional itu kayak gimana sih? Jadi, perdagangan internasional itu bisa tercermin dari dua contoh kegiatan berikut ini. Yang pertama, ada kegiatan ekspor dan yang kedua, kegiatan impor. Kegiatan ekspor itu apa sih? Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri. Berarti di sini kita yang menjual barang ke luar negeri. Misalnya Indonesia ini kan melimpah akan minyak buminya, terus juga hasil pertaniannya. Nah, makanya sebagian dari hasil bumi itu diperjualkan ke negara lain, diekspor ke luar negeri. Misalnya seperti rotan, terus juga minyak bumi, hasil pertanian, dan lain-lain. Nah, orang yang melakukan kegiatan ekspor ini disebutnya eksportir. Sedangkan buat barangnya sendiri, barang yang diperjualbelikan itu adalah ekspor. Contoh kegiatan ekspor di Indonesia ini dibagi menjadi dua sektor. Yang pertama ada sektor migas, yang kedua ada sektor non-migas. Apa sih sektor migas itu? Sektor migas itu adalah sektor yang meliputi minyak bumi, sedangkan non-migas itu lebih keluar itu, jadi kayak hasil pertanian, hasil industri, dan hasil tambang. Nah, untuk sekarang kita bahas tentang impor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa ke luar negeri. Nah, impor ini adalah kebalikan dari ekspor. Ini berarti adalah kegiatan membeli barang atau jasa ke luar negeri. Contoh barang impor dari Indonesia, misalnya Indonesia itu kan belum bisa untuk membuat barang-barang elektronik, barang-barang otomotif, kayak contohnya seperti mobil, motor, dan lain-lain. Terus, manfaat dari perdagangan internasional itu yang pertama, memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Misalnya, Indonesia belum bisa memproduksi pesawat terbang, kemudian membelinya dari negara lain. Yang kedua, memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Misalnya, seperti PT Pindad menjual hasil produksinya ke negara lain, misalnya ke benua Afrika. Yang ketiga, mengimpor teknologi modern. Indonesia mengimpor teknologi modern seperti mobil dari Jepang. Yang keempat, memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi. Faktor pendorong perdagangan internasional. Apa sih faktor pendorong perdagangan internasional itu? Yang pertama, adanya perbedaan harga. Yang kedua, keanekaragaman kondisi geografi. Yang ketiga, penghematan biaya. Dan yang keempat, perbedaan selera. Nah, untuk faktor penghambat perdagangan internasional itu ada beberapa bagian. Yang pertama, tidak stabilnya kurs mata uang. Tidak stabilnya kurs mata uang akan menyebabkan penghambatan perdagangan internasional. Yang kedua,
perbedaan bayar antar negara sulit dan resikonya sangat besar. Yang ketiga, adanya kebijakan impor dari suatu negara, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhannya, suatu negara perlu kerjasama dengan negara lain atau perlu adanya kerjasama ekonomi internasional. Suatu negara di dunia, walaupun sudah modern, memiliki wilayah yang luas, dan juga sumber daya alam yang melimpah, tidak akan pernah mampu hidup mandiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Dan untuk saat ini, dengan semakin modernnya kebudayaan di suatu negara, justru akan semakin tinggi tingkat kebergantungannya terhadap negara lain. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional? Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa ada yang dinamakan kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara. Dan adapun yang dinamakan dengan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi, dan dalam hal ini ketika menjalankan kerjasama ekonomi internasional, Indonesia menggunakan bebas aktif. Nah, setelah mengetahui tentang kerjasama internasional dan kerjasama ekonomi internasional, kita juga harus mengetahui tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada negara yang memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan warga negaranya. Setiap negara pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagi negara yang memiliki kelebihan, suatu produk tertentu dapat menjual produk tersebut ke negara lain sehingga semua negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional dengan negara lain, suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi yang tidak bisa didapat dalam negeri bisa diimpor dari luar negeri, dan dengan demikian produksi di dalamnya negeri menjadi lebih lancar sehingga produktivitasnya dapat meningkat. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Dan yang terakhir, memperkuat rasa persahabatan. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, jalinan persahabatan negara-negara yang terlibat menjadi semakin baik. Hal ini karena adanya kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Kerjasama ekonomi internasional akan terlihat lebih harmonis apabila kerabat dapat menikmati keuntungannya. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ini adalah kerjasama yang terjadi di antara dua negara, seperti kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Singapura di bidang bisnis dan investasi. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ini adalah bentuk dari dua atau lebih negara dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi bersifat internasional. Contohnya adalah ILO dan IMF. Yang ketiga, kerjasama ekonomi regional. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar-regional. Dan yang kelima, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, kita harus tahu lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN, yang kedua ada IMF, dan yang ketiga ada OPEC. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ASEAN.
ASEAN atau Perhimpunan Negara-Negara merupakan bentuk kerjasama regional antar negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama ini mencakup beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial budaya, dan juga politik. ASEAN sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dan pada perkembangannya, 5 negara Asia Tenggara lainnya seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam juga ikut bergabung ke dalam keanggotaan ASEAN. Dan dalam hal ini ada juga beberapa tujuan berdirinya ASEAN, yaitu yang pertama menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian. Yang ketiga, memajukan pertumbuhan ekonomi sosial dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. Dan yang kelima yaitu saling memberi, baik itu bantuan dalam bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan juga kesehatan. Yang kedua ada IMF yang didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. Dan yang terakhir ada OVES. Nah, itu tadi materi yang telah dibahas terkait dengan kerjasama ekonomi internasional. Melalui dari pengertiannya, ada juga tujuan diadakannya kerjasama ekonomi internasional dan juga bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional serta lembaga-lembaga ekonomi internasional. Nah, sekian pembahasan materi tentang perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi internasional. Saya Wapa Murodah, salam kenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.